Cintami itu dari kita berdua sama Mbak Tun, dan udah diterima oleh Mbak Emi. Ya, nanti mungkin kalau mau ya coba ditanyain ke Mbak Emi. Tapi yang dihabisin ya, bagi-bagi ya ke semuanya ya. Itu kawan-kawan yang lettingnya Cici, kemudian siapa lagi, Sari, Roket, si Ketut, kemudian siapa lagi ya, Mbak Dika, rame-rame itu, Mbak Dewi, ya semuanya. Oke, selamat makan. Tapi sebelum itu kita belajar dulu sedikit. Oke, let's see halaman 67. Kita jump to surat lamaran ya. Menulis surat lamaran. Saya ingin bilang surat lamaran ini nanti kalian akan menulis lagi di writing 3. Okay, so from now we have 3 times surat lamaran dengan situasi yang berbeda. Okay, surat lamaran bagi beberapa teman mungkin sangat penting, tapi bagi beberapa teman yang lain guna rasa tidak begitu krusial. Okay. Nah, kita belajar sedikit, siapa tahu nanti keluar di ujian menulis sebuah surat lamaran kerja ya. Saya bacakan dulu ya di halaman 67 ini. Dalam sub pokok bahasan ini kita akan berlatih membuat surat lamaran atas motivasi sendiri. Sekali lagi, atas inisiatif diri sendiri, bukan berdasarkan advertisement atau berdasarkan apa gitu, bukan ya. Jadi berdasarkan motivasi sendiri. Tidak ada informasi lowongan pekerjaan dari siapapun dan media apapun. Sebelum berlatih, ada baiknya Anda perhatikan penjelasan mengenai surat lamaran itu sendiri. Okay? Surat lamaran hendaknya ditulis singkat namun jelas. Biasanya sebuah surat lamaran terdiri dari 3 paragraf yang berisi, lihat halaman berikut. Ya, itu adalah contoh ya. Tapi kita lihat dulu yang bawah ini. Oke, alamat pengirim itu di kotak itu diawali oleh alamat si pengirim, kota, kode pos, nomor telepon, dan alamat email. Kemudian bulan, tanggal, sama tahun. Dan nama orang atau unit, jabatan apabila memakai nama orang, nama lembaga, alamat, kode pos atau kota yang dituju. Ini nama orang adalah orang yang akan memperkerjakan kita, misalnya bos, manajer sebuah perusahaan. Saya perusahaan ABC gitu kan, perusahaan Halilintar atau perusahaan Udah Uduh gitu ya, contoh gitu. Bapak kepada bapak manajer bla 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 gitu. Oke, nanti nama lembaganya apa, kemudian alamatnya, kode pos dan kota. Oke, kemudian diawali oleh dear. Dikirimnya ke email Guna lo. Gini aja, nanti Gunar postingkan di grup kita, oke? How? Berkunci, jangan jangan khawatir, dan dikirim ke email Gunar. Untuk difoto biar lengkap di share yang lain. Memang sekarang udah ada teknologi yang namanya foto ya, luar biasa. Oke, mari kita lihat dulu di contohnya ini ada opening paragraph ya.
Opening paragraf berisi pernyataan alasan Anda mengirim surat. Kita sebut alasan kenapa kita mengirim surat tersebut. Bagaimana Anda tahu mengenai tempat yang Anda lamar dan informasi mengenai diri Anda gitu. Paragraf ini bisa saja digabung dengan paragraf 2 apabila isinya memiliki satu kesatuan dengan paragraf kedua. Itu. Nanti kita praktis ya. Yang kedua, paragraf kedua berisi penjelasan mengapa Anda menyukai pekerjaan atau bekerja di tempat yang Anda lamar. Pengetahuan yang Anda miliki dalam menjalankan tugas di posisi yang Anda lamar, pengalaman yang mendukung, dan keterangan yang menyatakan bahwa Anda adalah kandidat yang paling cocok untuk menempati posisi tersebut. Pengalaman dapat diperjelas di daftar riwayat hidup Anda. Itu daftar riwayat hidup biasanya in English kita bilangnya CV. Atau ayo apa itu CV? Ada yang tahu CV apa? CV. Ayo. What is CV means? Curriculum vitae. Ya, Mbak Endang, 100. Jadi daftar riwayat hidup in English kita sebutnya CV. Okay. Kemudian sebutkan referensi yang Anda punyai. Mungkin list-list sertifikat, edukasi atau apa gitu ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, yang paragraf 3, berisi kesediaan dan penghargaan Anda untuk melakukan interview agar pemilik perusahaan atau orang yang berkepentingan dalam penerimaan pegawai dapat mengetahui Anda lebih lanjut, serta kesediaan Anda untuk menyediakan segala informasi yang diperlukan. Jika Anda dituliskan, juga dapat dituliskan bahwa Anda menindaklanjuti lamaran ini dengan menelponnya pada minggu depan misalnya. Ucapan terima kasih. Sincerely, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Okay. So, ada yang udah pernah buat tulisan surat lamaran pekerjaan mungkin? Sering banget. Berarti Mbak Eti sudah masternya menulis surat. Not yet. So nomor telepon ditaruh di paragraf mana? Nomor telepon itu Oke, kita sebelum lihat yang bahasa Inggris ya. Kita lihat yang bahasa Inggris. Di 68 itu bagian di bawahnya itu berikut adalah sebuah contoh dalam bahasa Inggris ya. Saya sebelum bilang bahasa Inggrisnya, saya mau bilang bahasa Indonesianya dulu. Karena bahasa Indonesianya aja mungkin ada yang belum pernah tulis gitu ya. So this is an example ya dalam bahasa Indonesia. Dan again in writing maybe we have a cross culture differences, okay? Jadi ada dua culture berbeda antara Indonesia, kita orang Asia, dan orang Western, orang bule itu, orang Amerika itu, orang Inggris itu menuliskan surat lamarannya. Jadi sedikit berbeda. So in Indonesia we have pertama seperti hal, lampiran gini. Coba lihat di PPT-nya. Ini saya coret-coret deh. Lamaran pekerjaan, kemudian kepada yang terhormat, langsung kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu manajer personalia PT, contohlah Astra, Honda Motor, contoh for example, atau PT Beruang gitu ya, atau PT Panda Makan Bambu contoh ya, dengan hormat, kemudian diikuti dengan pembukanya dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, nama, kemudian diikutin selanjutnya nama, tempat tanggal lahir, agama, mungkin jika ingin taruh agama gitu ya, terserah, ini option. Kemudian alamat, nomor HP. Nah, di sini dia nomor HP-nya Mbak Milana. Tada. So, we put everything, our information here. Okay. Kemudian juga jika memungkinkan letakkan juga pendidikan terakhir supaya orang yang membaca lebih
apa namanya, ingin mengetahui lebih detail tentang kita. Tepatnya itu mau paragraf pertama atau paragraf kedua. Ini versi Indonesia ya. Versi Indonesia langsung di paragraf pertama itu di awal sekali gitu. Jadi di paragraf pertama boleh gitu. Di CV juga boleh. Kalau misalnya mau buat di CV boleh juga. Oke. Di CV juga boleh. Justru informasi selengkapnya itu memang ada di CV seharusnya. Oke. Kemudian sebagai bahan pertimbangan kita juga mencoba untuk menuliskan apa-apa saja yang ingin kita lampirkan. Ya, dengan ini saya mengajukan lamaran kepada Bapak, Ibu, Nana sebagai bahan pertimbangan Bapak. Bersama ini saya lampirkan bla bla bla. Contoh fotokopi ijazah, SKHU, transkrip nilai, fotokopi KTP ya. Di sini ada selanjutnya surat catatan baik dari kepolisian, kursus-kursus yang pernah diikuti juga boleh ya, pengalaman kerja ada paling tentunya, kemudian fotokopi kartu pencari pekerja, mencari kerja, gitulah, fotokopi surat keterangan dokter kalau misalnya dibutuhkan ya, macam-macam di sini ada semuanya. Ya betul, itu Mbak Eti udah lebih paham, jadi saya agak luar. Berarti surat lamaran pekerjaan lu bisa belajar sama Mbak Eti yang lebih experience, master. Ya, saya tulis surat lamaran pekerjaan sih baru 2 kali ya, 3 kali ada. Tapi in Indonesia, never in English. Ya. Kemudian kita tutup demikian surat lamaran ini saya ajukan. Besar harapan saya, karena kita orang Asia ya, jadi kita memiliki kata-kata ini, besar harapan saya gitu. Tapi kalau in English kan kayak jarang kalimat ini ada gitu ya, jarang sekali. Kemudian penutupnya, atas perhatian dan pertimbangannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih di ujung. Sorry. No. Oke, terakhir kita jangan lupa ucapkan terima kasih ya, dan hormat saya dan tanda tangan. So itu versi Indonesian ya. Versi Inggris seperti yang kalian ketahui di buku itu, coba lihat di halaman 68 itu versi bahasa Inggrisnya. Coba dibaca dulu semuanya. Halaman yang 68 itu nanti kita diskusikan apa bedanya Indonesian sama English version. Oke.